kenapa Ansor begitu garang kepada sesama muslimnya dan lunak kepada mereka. Berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama memang untuk membendung, paham gak? Untuk membendung paham-paham yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit ini membid'ahkan. Beliau yang sebutkan bid'ah itu agar hati-hati darinya, karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak Nabi contohkan, maka akan tertolak. Kalau ngomong ya harusnya sertakan bukti dong. Ceramah yang mana yang membuat perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih hangat-hangatnya kaitannya dengan kontroversi yang ditebarkan oleh paham-paham Wahabi yang sudah mulai merebak kembali ada di tengah-tengah masyarakat. Ada sesuatu yang perlu kami titik beratkan pada kesempatan kali ini kaitannya dengan pertanyaan dari netizen. Nanti saya sertakan shotnya ada di bawahnya. Kaitannya dengan kejadian yang terjadi di Surabaya, penolakan yang disampaikan oleh GP Ansor kepada pendakwah-pendakwah Wahabi pastinya. Di tengah masyarakat sekarang ini, apalagi di media-media Wahabi, Masya Allah sudah ini digoreng, dikukus, kemudian dibakar, digoreng lagi, dikukus, dibakar. Bagaimana sekiranya untuk menghancurkan reputasi dari gerakan Ansor Serbaguna. Dan ini sekali-kali masyarakat kami beri pencerahan, karena lewat di akun YouTube kami ada pertanyaan. Ya, entah pertanyaan ini dari mereka yang tidak paham atau memang sengaja untuk memancing perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan kita warga Nahdliyin dengan Wahabi. Berikut pertanyaannya dari @Nurul Aisyah GTA. Di sini dikatakan kalau ngomong ya harusnya sertakan bukti dong. Ceramah yang mana yang membuat perpecahan? Ceramah yang mana yang membuat perpecahan? Kami ulang, kalau ngomong kasih bukti dong. Jadi ceramah yang mana dari ustadz-ustadz Wahabi yang membuat perpecahan? Nah, ini kami sertakan habis ini bukti-bukti yang telah beredar ada di masyarakat yang sengaja kita tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Namun sebelum melanjutkan apa yang kami sampaikan, mohon terlebih dahulu untuk like, subscribe, dan share video yang kami tayangkan ini agar bertambah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah di masyarakat, agar semakin tercerahkan tentunya. Dan semoga subscribe, like, dan share dari para pemirsa semuanya senantiasa menjadi amal ibadah untuk mensiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo bisa disimak kembali, diamati dan dihayati tentunya. Mereka bertanya tentang kaitannya perpecahan yang mana? Kenapa Ansor begitu garang kepada sesama muslimnya dan lunak kepada mereka orang kafir? Kan itu kan? Apalagi sekarang media-media di framing sebagaimana jeleknya Ansor, sebagaimana buruknya Ansor. Hati-hati. Ansor adalah garda terdepan, adalah garis komando, pejuang-pejuang, pembela-pembela ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah ditelurkan, yang telah diajarkan oleh para masyayikh Nahdlatul Ulama. Jika ada kekhilafan tentunya, ada di belakang, ada perbedaan, mungkin itu adalah salah satu oknum. Saya katakan oknum, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang digariskan secara garis komando oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi kembali kepada materi, poin mana saja dari ceramah-ceramah Ustadz Kiai Wahabi yang membuat perpecahan. Monggo didengarkan sama-sama. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi tidak dicontohkan Nabi SAW dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu
ya, agar hati-hati darinya, karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Ini seakan-akan majelis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah, ini garis keras nih. Ini Wahabi, ciri-cirinya berjenggot, celananya cingkrang. Ma'asyiral mustami'in, mustami'at rahimakumullah, kan terdengar kan ya. Jadi orang Wahabi itu meskipun adalah dikatakan sebagai muhaddis, ahli hadis, yang mungkin yang dihafalkan man ahdatsa amruna falaysa minna fahuwa raddun, barang siapa yang buat sesuatu yang tidak pernah diajarkan olehku, kata beliau Rasulullah, fahuwa raddun, adalah tertolak. Lah, ini permasalahannya ada di sini. Jadi mereka ketika mengatakan tertolak adalah membid'ahkan. Setelah membid'ahkan mereka menyesatkan. Setelah menyesatkan mereka mengkafirkan. Nah, paham? Jadi ada tangga-tangganya ada di sini. Mereka mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan amal-amal ibadah kita. Islam Ahlus Sunnah yang diperjuangkan oleh Wali Songo mengkafirkan orang kafir menjadi Islam. Maksud saya mengislamkan orang kafir untuk menjadi Islam. Nah, ini dari mereka malah mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Waliyadzubillah. Ini tetap, makanya pembahasan ini adalah saya aslinya malas mau menanggapi masalah seperti ini. Karena apa? Karena masalah seperti ini seringkali sudah saya sampaikan, mulai dari muktamar yang pertama Nahdlatul Ulama dahulu, sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama sudah. Bahkan berdirinya Jami'ah Nahdlatul Ulama memang untuk membendung, paham nggih? Untuk membendung paham-paham yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit ini membid'ahkan. Jadi kalau sudah amalia tahlilan ini, karena Rasulullah tidak pernah menahlili Siti Aisyah. Anda kalau diajak duduk bareng, monggo bermusyawarah bareng, bahsul masail bersama dengan pakar-pakar kami, tidak mau Anda. Diajak duduk tidak mau. Di luar bilangnya bid'ah dan sesat. Ada lagi haul. Haul kenapa? Siti Khadijah tidak pernah dihauli. Masya Allah lagi. Jadi esensinya itu antara baju dan isinya mereka tidak bisa membedakan mana yang itu dakwah, mana itu uswah dan yang lain sebagainya. Mereka lagi-lagi mengatakan falaisa amruna. Bahkan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan pada kaedah hari ini dengan format yang berbeda, dengan esensi yang sama. Haul itu mendoakan, haul itu mengingat, haul memberikan contoh suri tauladan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Agung Rasulullah SAW dalam fi kulli sanatin. Haul Rasulullah itu ziarah ke makam ibunya beliau. Apa? Guna untuk mengingat. Dari orang-orang yang soleh begitu juga. Makanya para ulama ada yang mengatakan barang siapa yang membacakan manaqib sirah dari orang-orang yang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani, para alim, para ulama, maka akan ada kebaikan yang ada pada dirinya. Masya Allah, ini banyak ini, lebih dari 300 masalah firqah, masalah apa itu ya, perbedaan-perbedaan ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah. Sudah, kalian berdakwah dengan metode manhaj salaf yang kalian yakini kebenarannya, silahkan. Karena negara kita memperbolehkan. Tapi tidak usah menyalahkan kepada orang lain. Bertawasul, lagi-lagi tawasul. Mulai dari zaman dulu, tawasul. Ini sudah selesai dibahas oleh para pendekar-pendekar ulama-ulama kita. Baik di kitab-kitab yang salaf yang jutaan, ribuan tahun yang silam sudah selesai. Nah, ini kalau kalian mencaci kami, membid'ahkan kami, kalau kami melawan kepada kalian, kalian mengatakan kami ini lebih sayang kepada orang kafir daripada kepada orang muslim. Memang framing seperti itu sengaja kalian ciptakan. Untuk apa? Untuk sengaja menghancurkan, mengeksekusi dan memojokkan dari Jami'ah Nahdlatul Ulama. Banyak perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid. Waduh, nanti akan saya kumpulkan satu persatu biar kalian yang mengatakan
tadi yang mengatakan mana contohnya dari kiai Ustadz Wahabi yang menjelek-jelekkan, yang membuat perpecahan. Lah tadi itu sudah paham. Sampai di sini paham kan ya? Jadi ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimakumullah, sudah saya katakan tidak akan ada ashab kalau tidak ada api. Artinya apa? Perpecahan-perpecahan yang sengaja ada di tengah-tengah masyarakat memang sengaja diciptakan oleh mereka yang sengaja ingin merusak Islam dari dalam. Oleh karena itu, mari kita hormati keyakinan yang berbeda, jangan sampai mencaci, memaki dan yang lain dan yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh para guru-guru kita. Ala kulli halin, apapun bentuk kekerasan, apapun itu bentuk perlawanan terhadap hukum, tetap kami tidak setuju. Namun hal-hal yang seperti ini monggo berdakwalah dengan baik, berdakwalah dengan santun, berdakwalah dengan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak semua yang Anda tidak pahami wahai orang Wahabi itu kafir. Tidak semua apa yang tidak sama dengan Anda itu di neraka. Dikit-dikit bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin yadkhulun nar, masuk neraka. Ya memang ente itu yang pegang kunci neraka apa bagaimana? Jadi sudahlah, memang jangan di framing, jangan selalu pemojokkan dari Ansor maupun Banser, karena bagaimanapun Ansor dan Banser adalah garda terdepan di dalam membela akidah Sunnah wal Jamaah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Berjumpa kembali di episode yang akan datang, tentunya dengan pembahasan seputar amaliyah yang harus kita kerjakan tentang kehidupan sehari-hari dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.